Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan, edisi 9 Maret 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Syukur kepadamu Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu bagi kehidupan kami di hari ini. Kami boleh menjalani kembali segala aktivitas hidup kami dalam semua tugas dan tanggung jawab yang ada. Dan untuk mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami di hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu, sehingga hidup dan kehidupan kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami teristimewa di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama di hari ini. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bertolak dari bagian pembacaan ini, Yohanes pasal 1 ayat 14, maka tema renungan kita di hari ini yaitu berkat bagi kita melalui Kristus yang mati dan bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sukacita terbesar dalam kehidupan orang-orang percaya adalah karunia Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa manusia dan bangkit untuk menyatakan kemenangan atas segala kuasa dosa dan maut, sehingga manusia diselamatkan. Itulah sukacita terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus segala dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh anugerah keselamatan. Jadi Yesus Kristus adalah perwujudan Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Inilah yang terjadi. Namun banyak orang yang tidak dapat menerimanya dan tidak percaya. Dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, mereka menganggap dan mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Namun, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa apa yang Allah lakukan adalah sesuatu yang melebihi nalar atau pikiran kita dan merupakan suatu peristiwa yang besar. Allah yang tak terbatas merelakan dirinya menjadi manusia yang terbatas demi kita yang terhilang dan tersesat. Oleh sebab itu, sebagai pribadi dan keluarga-keluarga Kristen, kita patut untuk bersyukur karena Yesus yang adalah firman
telah menjadi manusia. Allah telah melawat kita sehingga kita mampu berdiri teguh untuk melihat kasih dan kebenarannya dalam hidup kita, karena kita adalah anak-anak-Nya. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara ditanya mau menjadi apa, saya sangat yakin, meskipun dengan suara yang pelan, saudara akan menjawab atau mengatakan sesuatu yang pada dasarnya menggambarkan keinginan saudara untuk menjadi lebih besar, atau lebih hebat, lebih terhormat, lebih kaya, lebih makmur, lebih populer, lebih berkuasa, lebih terkenal, bahkan lebih top, dan seterusnya. Melebihi orang-orang yang lain. Dan hal ini adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Sesuatu yang boleh-boleh saja. Dan kalau bisa, mengapa tidak? Perjuangkan saja dan lakukan dengan cara yang benar. Akan tetapi, saudaraku yang terkasih, demi kita manusia, Allah menjadikan dirinya mengalami sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan terjadi atas diri kita. Atau semua kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi. Kita sering ribut dan berebut, serta berlomba, dan sering mengabaikan etika yang berlaku untuk bisa semakin naik ke atas demi status dan gengsi kita. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang melakukan hal yang sebaliknya. Dengan inisiatifnya, tanpa ribut-ribut, dia turun ke bawah atau ke dunia, lahir di Bethlehem, menjadi manusia untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita seringkali berjuang hanya demi status. Tetapi Kristus datang justru ia melepaskan statusnya demi kita manusia. Sungguh, ini sesuatu yang patut untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Teristimewa ketika kita menghayati hari-hari hidup kita di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini. Kita sudah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Dan ini menjadi perenungan besar bagi kita. Contoh dan teladan Yesus yang melepaskan segala statusnya sebagai anak Allah demi kita manusia yang hina dina, yang penuh dengan dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, percayalah dan terimalah Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan bagi saudara-saudari yang sudah menerima Kristus, bersaksilah tentang Dia melalui sikap hidupmu dan siap sedialah selalu untuk memperkenalkan Yesus Kristus melalui tugas pemberitaan Injil. Pakailah waktu dan kesempatan untuk bertumbuh menjadi murid Kristus, sehingga hidup kita benar-benar menjadi kesaksian yang olehnya banyak orang dipanggil dan diselamatkan untuk menjadi murid-murid Kristus. Semoga kita dapat melakukan amanat agung Yesus Kristus melalui seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kita. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan membimbing kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama di saat ini. Tuhan sempurnakan dan meteraikan itu di hati kami, supaya kami sungguh-sungguh menghayati arti pengorbanan Kristus bagi kami. Engkau yang adalah anak Allah yang maha tinggi, namun rela untuk meninggalkan semua status itu demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Teladan kerendahan hati,
harus menjadi hal yang kami praktekkan dalam perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya. Sehingga kami tidak hanya sebatas mengaku percaya, tetapi kami harus sungguh-sungguh mempraktekkan itu secara nyata dalam kehidupan kami. Bahwa hidup kami ini harus menghasilkan buah-buah yang baik. Hidup kami harus menjadi kesaksian bagi dunia ini tentang siapa Kristus yang kami imani dalam hidup kami. Menjalani kehidupan kami di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini. Ajar kami Tuhan untuk memiliki sikap kerendahan hati. Untuk sungguh-sungguh menghayati arti pengorbanan Kristus bagi kami, sehingga kami pun mau berkorban untuk orang lain. Seperti apa yang diteladankan oleh Kristus bagi kami. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan mereka di hari ini. Kiranya Tuhan memberi kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa dalam semua aktivitas kehidupan yang mereka jalani, dalam tugas dan pekerjaan, dalam berbagai profesi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan selalu Engkau menyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu, campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk satu kegiatan besar yang akan berlangsung pada aras gereja ini, yaitu Sidang Sinode GKI di Tanah Papua, yang akan berlangsung pada bulan Juli nanti. Kami pertaruhkan semua persiapan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan turut bekerja dalam segala persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia demi suksesnya penyelenggaraan kegiatan Sidang Sinode ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan terus memberkati program siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam program pelayanan ini bersama-sama dengan seluruh kru Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan terus memberkati media ini supaya menjadi alat kesaksian yang membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan di hari ini. Shalom.